Silakan Romo. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih sudah kembali ke acara series ini, Ignition Spiritual Exercise. Malam ini pemeriksaan batin sebagai pemusatan diri kembali pada Allah. Jadi saya akan memberikan beberapa penjelasan sebelum kita semua masuk ke pemeriksaan batin. Malam ini kita akan melakukan pemeriksaan batin umum. Jadi nanti pertanyaannya kurang lebih sama seperti waktu sesi pertama. Jadi ada beberapa hal yang saya mau tekankan sebelum kita mulai meditasi dan hening untuk pemeriksaan batin. Yang saya mau tekankan itu dalam beberapa lembaran yang saya kirimkan sudah memperingati supaya pemeriksaan batin ini selalu berpusat pada Allah, pemusatan diri kembali pada Allah. Satu hal juga adalah menghindari pemusatan diri pada problem, kesulitan, kesalahan, dosa, atau hal-hal lain yang seringkali malah menjatuhkan kita atau mengecewakan kita, mengecilkan hati kita. Jadi salah satu cara pemeriksaan batin ini itu supaya Allah mengangkat setiap hati kita. Lalu juga menghindari pemusatan diri pada diri sendiri. Dalam satu hal, mungkin seberapa hebat saya ini, seberapa suci saya ini, itu salah satu ekstrim. Satu hal lagi atau yang ekstrim satu lagi adalah seberapa jahat saya ini, seberapa berdosa saya ini. Sehingga akhirnya perhatian pada diri sendiri dan lupa pada rahmat dan kehadiran Allah saat itu. Jadi salah satu manfaat dari pemeriksaan batin ini selalu mengingatkan kita secara sadar untuk kembali kepada Allah. Dan dengan kebiasaan pemeriksaan batin ini, kita menjadi lebih sadar bahwa Allah itu ada di sini dan terus berkarya secara diam-diam. Okay. Bagi saudara-saudari yang sudah mengikuti acara dengan si Romo Henry, beberapa 3 acara terakhir, kalau nggak salah itu disebutnya sebagai kontemplasi mendapatkan kasih. Di dalam kontemplasi itu, yang waktu itu Romo Henry sudah bimbing, kehadiran Allah itu di mana saja, dan karyanya itu juga dalam berbagai proses kehidupan. Jadi tidak terbatas pada kejadian atau acara besar saja. Jadi bukan hanya dalam acara-acara agama, misa, itu semua jelas hadir Allah. Dalam acara doa yang resmi, rosario dan sebagainya, devosi, itu jelas Allah akan hadir. Tapi juga lebih kaya lagi kalau kita bisa mengalami kehadiran Allah di luar di acara-acara setiap hari, yang biasanya sudah rutin dan sebagainya. Okay. Jadi itulah salah satu tujuan pemusatan diri pada Allah. Untuk supaya tetap bisa fokus pada Allah, di awal pemeriksaan batin pada Santo Ignatius menekankan 2 hal. Kesatu adalah bersyukur atas anugerahnya. Dalam salah satu surat dia kepada seorang awam zaman Santo Ignatius itu, Santo Ignatius menulis, "We will much sooner tire of receiving God's gifts than He of giving them." Dengan kata lain, Allah itu tidak pernah lelah memberikan karunia, anugerah kepada kita semua. Tapi kita sendiri kadang-kadang merasa lebih lelah untuk menerimanya. Dan makanya dia sangat menganjurkan untuk kita selalu mempunyai hati yang terbuka dan bersyukur kepadanya. Allah yang Santo Ignatius kenal itu berlimpah cinta kasih dan murah hati tak terbatas. Okay. Jadi dari pengalaman dia waktu menyusun latihan rohani itu, itulah salah satu inti pengalaman dari Santo Ignatius, bahwa Allah itu berlimpah cinta kasihnya dan murah hati yang tak terbatas.
Dan seringkali dalam pikiran kita belajar dalam katekismus, belajar dari kelas agama atau pendalaman iman, pikiran kita bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan pengalaman kita masing-masing secara nyata? Makanya pemeriksaan batin ini memberikan kesempatan setiap orang dari kita untuk bisa secara konkret merasakan rasa syukur itu. Secara konkret mengenal apakah anugerah dari Allah itu. Lalu dari rasa syukur itu seringkali kita mendapat inspirasi untuk lebih murah hati terhadap sesama. Jadi seringkali kita mengajarkan di universitas ini dengan mahasiswa-mahasiswi bahwa gratitude generates generosity. Jadi rasa syukur dari kita itu sering membangkitkan untuk lebih murah hati kepada sesama. Jadi makanya dalam awal pemeriksaan batin, Santo Ignatius menekankan rasa bersyukur, kebiasaan untuk bersyukur. Dan yang kedua adalah mohon terang dan rahmatnya. Dalam hal ini, kitab suci selalu menjelaskan, mewartakan bahwa inisiatif pertama itu selalu dari Allah. Jadi Allah melakukan tindakan, melakukan sabda, melakukan inisiatif semuanya pertama kali dan manusia menanggapinya. Jadi tujuannya supaya bisa mengerti atau memahami pesan Allah lebih dalam dan secara bebas menanggapi panggilannya. Itulah makanya kita memohon rahmat dan terangnya. Dalam pemeriksaan batin itu nanti permohonan rahmat dan terangnya bisa dilakukan secara spontan. Jadi memang dalam banyak hal latihan rohani atau spiritual exercises ini ada strukturnya, tapi juga ada masa-masa di mana kita lebih spontan, diminta untuk dari dalam hati kita sendiri memohon rahmat Allah, memohon terangnya, dan membiarkan hati kita dibimbing akhirnya oleh Roh Kudus. Sebelum kita mulai malam ini dengan pemeriksaan batin umum, beberapa hal untuk diingat lagi. Kalau Anda mengalami kedekatan dengan Allah di salah satu tahap, tetap perhatikan kehadirannya. Jadi hiraukan pertanyaan saya, lupakan pertanyaan saya. Jadi contohnya misalnya waktu saat bersyukur, lalu ternyata banyak hal yang Anda merasa bersyukur masih melihat hal ini, terima kasih Allah, lalu berbicara dengan Allah, mengucapkan rasa syukur itu, tapi terus saya sudah memasuki tahap selanjutnya, saya minta supaya saudara-saudari itu tetap di saat yang itu, yaitu dengan bersyukur. Atau masih dalam permohonan rahmat Allah, entah ada sesuatu dari dalam hati saudara yang muncul dan ingin berbicara dan bersatu dengan Allah, saya menganjurkan untuk tetap ikuti gerakan dari hati saudara sendiri. Gitu. Jadi jangan selalu mengikuti apa yang saya katakan. Pendampingan oleh Roh Kudus itu selalu lebih penting daripada pertanyaan atau bimbingan dari saya. Dan seperti Mayo bilang, kalau mengalami kesulitan malam ini, jangan khawatir, nanti bisa coba lagi jika ada waktu hening untuk diri sendiri, entah itu menggunakan rekaman, atau nanti juga seperti biasa saya akan kirim lembaran pertanyaan-pertanyaan ini, jadi waktu yang hening yang lebih cocok dengan kecepatan atau kelambatan Anda sendiri, nggak usah merasa terburu-buru dan sebagainya. Jadi lebih bebas, itu nanti tujuannya ke arah situ. Oke, marilah kita mulai untuk pemeriksaan batin umum ini. Jadi saya undang saudara-saudari untuk mencari posisi tubuh yang cukup nyaman, sehingga tetap alert, tidak jatuh ketiduran, tapi juga tetap bisa perhatian dengan baik, cukup santai.
Dan marilah kita buka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernapaslah secara normal dan santai. Perlahan-lahan hadirlah pada saat ini. Lepaskan segala kekhawatiran pada malam ini. Jika membantu, tutuplah mata saudara-saudari. Supaya kita bisa merasa lebih dekat pada Allah, marilah kita mulai dengan rasa syukur. Ingatlah pada hari ini, dari pagi ini, apakah ada sesuatu, anugerah atau karunia yang saya terima dari Allah. Mungkin ada anugerah yang besar, atau mungkin anugerah yang kecil dan sederhana. Dalam hati dan pikiran kita, apalagi yang kita merasa bersyukur kepada Allah dari pagi hari ini. Ingatlah pengalaman kita pada siang hari. Apakah ada sesuatu yang saya merasa bersyukur kepada Allah? Apakah ada kejutan-kejutan anugerah atau karunia yang saya terima di siang hari? Dengan kata-kata sendiri dan spontan, ucapkanlah rasa syukur itu kepada Allah. Marilah kita ingat sore dan malam hari sebelum acara ini, apakah ada anugerah atau karunia yang saya terima dan merasa bersyukur kepada Allah.
Apakah ada kejutan yang membuat hati kita bersyukur pada sore atau malam ini? Sesuatu yang mengangkat hati kita kepada Allah dan merasa bersyukur dan memuji Dia. Dengan kata-kata sendiri, ucapkanlah rasa syukur saya kepada Allah. Dan mintalah kepada Allah apa ada yang terlupakan. Mungkin ada karunia yang Allah ingin mengingatkan kita. Dengan rasa syukur yang mendalam dan nyata, marilah kita mohon rahmat dan terang Allah untuk memeriksa hari kita ini, hari ini. Dengan kata-kata sendiri, secara spontan, mintalah supaya Allah memperlihatkan kita perjalanan pada hari ini. Mintalah rahmat supaya saya memeriksa hari ini bukan dari pandangan saya sendiri, tetapi dari pandangan Allah. Semoga hati saya terbuka untuk bisa melihat apa yang Allah lihat. Marilah kita ingat pagi hari ini, apakah ada perasaan, pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang membawa saya lebih dekat dengan Allah dan sesama. Mungkin saya melakukan suatu tindakan yang baik atau mengucapkan kata-kata yang menyemangati sesama, yang menunjukkan kehadiran Allah. Di pagi ini, kapankah kita menjauhi Allah? Apakah ada perasaan, pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang menjauhkan saya dari Allah dan sesama? Mungkin ada prasangka
atau kata-kata yang menyakitkan hati, atau mungkin tindakan yang tidak baik terhadap sesama, yang tidak berdasarkan cinta kasih. Marilah kita ingat di siang hari, apakah ada tindakan, kata-kata, atau pikiran yang menunjukkan kehadiran Allah, yang membawa saya lebih dekat dengan Dia. Apakah ada tindakan, kata-kata, pikiran yang menjauhkan saya dari Allah dan sesama di siang hari? Marilah kita ingat saat sore dan malam hari sebelum pemeriksaan batin ini, bagaimanakah saya merasa dekat dengan Allah? Apakah ada tindakan, perasaan, pikiran, kata-kata yang membawa saya lebih dekat dengan Allah dan sesama? Bagaimanakah saya menjauhi dari Allah di sore dan malam hari ini? Mungkin ada kata-kata atau tindakan yang menyakitkan orang lain, atau bahkan mungkin mengecewakan Allah. Sebagai manusia kita kadang-kadang lupa, maka marilah mohon dengan kata-kata sendiri kepada Allah, tanyakan apakah ada hal lain yang Allah ingin perlihatkan kepada saya. Bukalah hati saya dan pikiran saya, sehingga Allah bisa mengingatkan hal-hal lain, entah itu yang membawa saya dekat kepada Allah, atau lebih jauh dari Allah.
menyadari bahwa kita tidak ada yang sempurna. Sadarilah kekurangan-kekurangan yang saya alami hari ini. Dan dari dalam hati kita, mohonlah bantuan dari Allah dan juga pengampunannya. Di manakah dalam hidup saya masih mengalami tantangan dan benar-benar merasa tergantung pada Allah? Dengan kata-kata spontan, ucapkanlah, mintalah Allah bantuannya dalam kekurangan atau tantangan yang masih saya hadapi. Melihat hari besok, apakah ada tantangan hidup dan perjuangan yang Allah bisa bantu saya? Atau mungkin ada acara yang akan memberikan harapan pada saya besok hari. Melihat hari esok, hal-hal apakah yang mungkin menjadi tantangan, dan hal-hal apakah yang bisa menyemangati kita, membesarkan hati kita besok hari. Bukalah hati saya, sehingga selalu siap untuk didampingi oleh Allah. Entah itu dalam saat-saat bahagia, maupun saat-saat yang sulit. Dengan kata-kata spontan, mintalah Allah untuk selalu mendampingi saya, untuk mengingatkan saya bahwa perkembangan itulah yang penting, bukan kesempurnaan. Kuatkanlah niat saya untuk selalu berusaha berjalan dengan Allah, untuk selalu terbuka, berkembang sebagai anak Allah.
Dan sebagai anak-anak Allah, marilah kita akhiri pemeriksaan batin malam ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya